Baik, terima kasih. Pertama-tama puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih menjalankan aktivitas yang sebagaimana mestinya kita jalankan. Pertama, secara pribadi saya bagaimana menjalankan tugas yang telah diberikan kepada saya secara individual itu sendiri. Tak lupa pula salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membebaskan umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang ini, sehingga pada kesempatan berbahagia ini kita masih menikmati indahnya ilmu pengetahuan. Pertama yang saya hormati teman-teman sekalian yang masih eksis di media massa, dan yang saya hormati pula dosen yang telah memberikan saya tugas secara individual itu sendiri. Mungkin langsung saja masuk dalam pembahasan kali ini, yakni isu-isu ontologi dalam komunikasi itu sendiri. Yakni isu-isu penjelasannya adalah untuk bagaimana penjelasan isu-isu adalah suatu masalah yang belum konkret atau masalah-masalah yang terdapat di berbagai macam lingkungan itu sendiri. Nah, sedangkan ontologi itu sendiri adalah terbagi atas dua bagian, onto dan logi dan logos. Yakni onto adalah kenyataan atau masalah yang konkret yang kita dapatkan secara panca indera kita, dan logos adalah bagaimana secara rasional kita cerna dalam pikiran kita. Jadi jikalau kita menggabungkan ontologis adalah suatu kajian yang membahas tentang masalah-masalah yang konkret yang terdapat di lingkungan atau masyarakat gitu. Terlepas dari itu pula bahwa pengertian komunikasi terbagi atas dua bagian pula, yakni komunikasi terbagi atas dua bagian, yakni komunikan dan komunikator. Komunikator adalah bagaimana proses untuk bagaimana menyampaikan pesan kepada komunikan sehingga orang-orang yang belum mendapatkan informasi atau ilmu pengetahuan dapat mencerna penyampaian yang disampaikan oleh seseorang kepada seseorang itu sendiri. Jadi di sini dalam penjelasan ontologi, artinya dalam penjelasan ontologi itu sendiri adalah pengkajian masalah-masalah yang konkret dan mendapatkan secara keseharian begitu. Di sini masalah apa yang timbul? Masalah yang timbul dalam komunikasi gitu. Yakni masalah yang terdapat di suatu lingkungan, sebut saja masalah yang berada di Pulau Murtai. Jikalau kawan-kawan membaca literatur, maka kawan-kawan akan dapatkan yakni masalah penyampaian keresahan dari masyarakat, tentang masalah tentang apa? Masalah tentang air bersih yang berada di Pulau Murtai sana. Itu di situ pemerintah yang berada di Pulau Murtai membungkam atau melakukan salah satu pembungkaman terhadap penyampaian pesan yang disampaikan oleh para mahasiswa, yakni pesan atau keresahan yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri, dengan menggunakan instrumen atau dengan menggunakan alat, yakni alat kepolisian atau abdi negara untuk bagaimana membungkam atau membatasi hak penyampaian pesan kepada para mahasiswa gitu. Ini saya pikir kejahatan yang terdapat dalam pemerintah itu sendiri. Terlepas dari itu pula ada berbagai macam masalah
yang terdapat di dalam kota Ternate itu sendiri. Sebut saja tentang penebangan mangrove, sebut saja tentang penimbunan atau reklamasi yang dilakukan oleh pemerintah. Ini adalah masalah-masalah yang konkret. Cocok. Akan tetapi pemerintah tanpa mengkomunikasikan kepada para masyarakat yang berada di lingkungan reklamasi itu sendiri atau masyarakat Mangga Dua Utara itu sendiri. Akibatnya apa? Sehingga mereka akibatnya jikalau kita tidak mengkomunikasikan tentang suatu perencanaan pembangunan kota kepada masyarakat, akhirnya masyarakat yang mendapatkan suatu dampak buruk gitu dari proses pembangunan kota atau pengindahan kota itu sendiri. Ada kalau tong membaca literatur atau tong langsung turun ke dalam lapangan, maka tong akan dapatkan hal-hal demikian. Penjelasan yang disampaikan oleh orang tua yang berada di Mangga Dua Utara di sana itu sudah menjelaskan bahwa budaya-budaya yang terdapat dalam Mangga Dua Utara itu setiap pagi itu burung suengko dia harus terbang sana sini. Sepasca penebangan pohon mangrove, sepasca penimbunan reklamasi itu entah kemana burung itu dia pergi, entah dia pergi kemana dan sudah tidak mengetahui hal demikian karena pohon-pohon mangrove sudah hancur atau sudah habis ditebang oleh alat-alat besi itu sendiri. Terlepas dari itu pula bahwa kita ketahui secara bersama bahwa pohon mangrove adalah suatu pohon yang melindungi atau suatu pohon yang melindungi masyarakat yang berada di Kelurahan Mangga Dua itu sendiri. Dengan kata lain bahwa suatu pohon mangrove adalah bagaimana di saat pasang surut air naik, maka air itu akan dibentang oleh pohon mangrove itu sendiri. Ini saya pikir masalah yang sangat konkret, namun kemudian pemerintah tidak mampu mengkomunikasikan secara keseluruhan kepada masyarakat yang berada di Mangga Dua Utara itu sendiri, sehingga akibatnya dampak buruk yang terdapat di masyarakat, dampak buruk masyarakat yang dapat begitu. Terlepas dari itu pula bahwa kalau teman-teman membaca buku filsafat komunikasi, maka kawan-kawan akan dapatkan tentang komunikasi adalah untuk bagaimana kita mengekspresikan dan persepsi. Kita ketahui secara bersama bahwa penjelasan ekspresi dan persepsi adalah ekspresi adalah untuk bagaimana menindaklanjuti tentang penjelasan yang disampaikan oleh seseorang kepada kita melalui tindakan gitu. Sedangkan persepsi adalah untuk bagaimana menindaklanjuti penjelasan seseorang kepada kita, kepada suatu kelompok atau individual pribadi saya secara pikiran begitu atau secara retorika. Dan saya pikir di sini pembungkaman yang dilakukan oleh pemerintah Pulau Murtai atau pihak keamanan yang berada di Murtai sana, ini saya pikir hal-hal yang tidak rasional atau hal-hal yang aneh begitu. Karena tuh kita tahu secara bersama bahwa negara Indonesia ini menganut negara demokrasi, negara yang memberikan seutuhnya kebebasan untuk bagaimana menyampaikan pesan kepada seseorang jika seseorang memiliki kesalahan. Nah, terlepas dari itu pula bahwa studi masalahnya sudah lewat. Ada berbagai macam masalah yang telah saya jabarkan. Maka tong masuk dalam penjelasan berikutnya, yakni metodologis penyelesaian gitu. Dalam artian bahwa studi kasus yang telah saya jabarkan sedemikian rupa
akan dibungkam terus menerus gitu. Sehingga tong harus melakukan langkah apa, langkah taktisnya apa, sehingga orang atau kita sudah tidak lagi dibungkam oleh pemerintah. Karena tong ketahui secara bersama bahwa komunikasi bukan hanya menyampaikan pesan melalui visual saja, tapi komunikasi adalah untuk bagaimana menyampaikan pesan melalui tulisan juga pun boleh. Jadi orang harus melangkah secara pasti agar kiranya tong melakukan metodologi penulisan agar kiranya dia masif begitu. Karena tong ketahui secara bersama komunikasi tidak hanya menyampaikan pesan secara visual, tapi komunikasi secara lisan saja, kan, tapi komunikasi secara tulisan pun bisa. Karena ini untuk bagaimana menyampaikan pesan dan kesan melalui tulisan agar kiranya masyarakat yang berada di kejauhan sana itu masyarakat mampu membacanya, mampu membaca tentang berita yang terdapat di Pulau Mutai itu sendiri. Jadi dalam bagaimana tong metodologis agar kiranya komunikasi tidak lagi dibungkam oleh para pemerintah, atau penyampaian pesan kita, jika kita menginginkan penyampaian pesan kita atau kesan yang terdapat atau keresahan yang terdapat dalam masyarakat dia masif, maka tong harus berpegang teguh kepada salah satu metodologis, yakni demonstrasi itu sendiri. Tong harus tadi setelah sekian banyak saya jelaskan tentang bagaimana penjabaran tentang metodologis alternatif lain, yakni menulis itu salah satu alternatif lain. Di lain lagi bahwa kita harus bagaimana dalam suatu gerakan, dalam suatu agenda penyampaian pesan atau kesan itu kita harus memuat atau memusting, karena kita secara bersama bahwa sekarang kita hidup di era yang canggih, yang kemudian itu jikalau kita mengupload atau jikalau kita memanfaatkan di zaman-zaman yang sekarang ini, zaman-zaman yang canggih, maka berita yang kita sampaikan atau keresahan yang terdapat dalam suatu lingkungan atau masyarakat itu akan terrealisasikan lebih cepat daripada di tahun-tahun yang kemarin gitu. Nah, itu mungkin metodologi yang harus kita pakai agar kiranya komunikasi sudah isu-isu ontologi sudah tidak lagi dibungkam lagi oleh para atau tidak disepakati secara komunikasi itu sendiri. Namun di sini saya akan membawa kesimpulan, yakni isu-isu ontologi yang terdapat di berbagai macam masalah, di berbagai macam wilayah, di Murtai sana, di Mangga Dua, dalam pendidikan itu harus kita lebih jeli dalam melihat berbagai macam masalah yang terdapat dalam komunikasi itu sendiri. Dan kita jangan membudidayakan tentang pendidikan bisu, dalam artian bahwa jika kita membudidayakan pendidikan bisu, maka komunikasi sudah terletak dalam sudah tidak lagi komunikasi sebagai aspirasi atau komunikasi sebagai ekspresi. Sebab karena komunikasi itu sebagai ekspresi dan apresiasi begitu. Sebelum ini terus baru satu, so 3 ini apa mesti jadi itu mungkin kesimpulan yang demikian agar kiranya proses masalah-masalah yang terdapat dalam komunikasi itu sendiri dapat terselesaikan dalam kita individual maupun kelompok itu sendiri. Karena realita yang membuktikan hal-hal demikian, bahwa suatu permasalahan yang sudah kita lihat secara nyata
secara nyata kasat mata, namun kita tidak mampu untuk bagaimana melawan tentang kebijakan hal-hal demikian gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu kita jangan membudidayakan tentang pendidikan bisu. Kita harus hapuskan hal-hal demikian agar kiranya masalah-masalah yang terdapat dalam komunikasi itu sendiri dapat selesai. Namun itu saja yang sekian materi dari saya. Mungkin saya akhiri dengan Semoga bermanfaat. semoga bermanfaat ilmunya dari penyampaian dari penjabaran saya. Jikalau ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kekurangan datang dari saya sendiri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.